Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roskarlina dengan NIM 0525198777. Saya dari Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah dasar jaringan di Command From Windows. Saya akan menjelaskan fungsi setiap perintah sekaligus menampilkan hasilnya di layar untuk memenuhi tugas dua jaringan komputer. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder di dalam Command From. Ini berguna ketika kita ingin mengakses folder tertentu. Di sini saya kembali ke drive C lalu masuk ke folder Windows. Yang kedua yaitu ada cls atau clear skin. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar Command From agar tampilannya lebih rapi. Yang ketiga yaitu ada cls spasi slash tanda tanya atau bantuan perintah. Dengan menambahkan slash tanda tanya, kita bisa melihat penjelasan lengkap tentang fungsi dan parameter dari sebuah perintah. Yang keempat yaitu ada dir spasi slash tanda tanya atau bantuan dir. Fungsinya untuk menampilkan opsi-opsi yang dapat digunakan bersama perintah dir. Seperti ini. Ini berguna untuk mengetahui cara menampilkan file dengan format tertentu. Yang kelima yaitu ada ipconfig atau informasi IP dasar. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Yang keenam yaitu ada ipconfig spasi slash all. Jika ingin informasi jaringan yang lebih detail seperti MAC address atau status adapter, kita gunakan perintah ini. Yang keenam yaitu ada ipconfig spasi slash tanda tanya atau bantuan ipconfig. Ini digunakan untuk melihat semua fungsi lengkap dari ipconfig. Yang kedelapan yaitu ada ipconfig spasi slash release. Perintah ini digunakan untuk melepas alamat IP yang saat ini digunakan oleh komputer. Yang kesembilan yaitu ada ipconfig spasi slash renew atau memperbarui alamat IP. Setelah melepas IP, kita bisa melihat IP baru dari DHCP server menggunakan perintah ini. Yang ke-10 yaitu ada ipconfig spasi slash display DNS. Atau menampilkan cache DNS. DNS cache berisi daftar alamat domain yang pernah kita akses. Perintah ini digunakan untuk menampilkan cache tersebut. Yang ke-11 yaitu ada ipconfig spasi slash
flush DNS. Atau menghapus cache DNS. Jika ada masalah dalam pemetaan domain, kita bisa membersihkan cache DNS menggunakan perintah ini. Yang ke-12 yaitu ada ipconfig spasi / register DNS. Atau mendaftarkan ulang DNS. Perintah ini digunakan untuk memperbarui dan melakukan pendaftaran ulang ke server DNS. Yang kelima yaitu ada ping. Di sini saya pakai google.com. Ping ini untuk menguji koneksi. Ping digunakan untuk mengecek apakah komputer kita bisa terhubung ke alamat tujuan atau tidak. Sini saya pakai Google. Jika muncul balasan berarti koneksi berjalan dengan baik. Yang ke-14 yaitu ada netstat. Atau melihat koneksi aktif. Perintah ini digunakan untuk melihat port yang sedang digunakan dan koneksi jaringan aktif. Yang ke-15 yaitu ada tracker. Atau untuk melacak rute paket. Di sini saya pakai Google juga. Tracker yaitu untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket dari komputer menuju server tujuan. Nah, di sini dia sudah men-tracker ya teman-teman, sudah selesai. Dan kita lanjut. Yang ke-16 yaitu ada ping atau analisis jalur dan paket hilang. Perintah ini menggabungkan fungsi ping dan tracker sekaligus memberikan analisis lebih detail. Di sini juga saya pakai google.com. Di sini dia masih men-tracking ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita menunggu, nah ini trackingnya, dia masih sedang men-tracking. Yang ke-17 yaitu ada NSLoop atau informasi DNS. Saya pakai google.com juga. NSLookup ini juga digunakan untuk mengetahui alamat
IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Yang ke-18 yaitu ada NAT atau konfigurasi jaringan. NAT ini digunakan untuk konfigurasi jaringan yang lebih dalam. Contohnya yaitu penggunaannya adalah melihat profil WiFi. Di sini NAT dan show profile. Nah, di sini sudah kelihatan ya profilnya. Yang ke-19 yaitu route print atau melihat routing table. Routing table ini menunjukkan jalur yang digunakan komputer untuk mengirim paket data. Yang terakhir yaitu ada net user atau manajemen pengguna. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar pengguna yang ada pada komputer. Baik, demikian demonstrasi lengkap dari perintah-perintah jaringan di command prompt dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.